Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update stable routing. Karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil. Sedangkan routing dinamis bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Routing statik. Routing statik adalah entry suatu route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Entry routing table bisa dilakukan dengan program yang terdapat pada perangkat tersebut. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. 2. Router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Alamat next hop address adalah sebuah interface router yang berada di sebuah network yang terhubung secara langsung. Kita harus mampu melakukan ping ke interface. Alamat next hop address adalah sebuah interface router yang berada di sebuah network yang terhubung secara langsung. Kita harus mampu melakukan ping ke interface. Exit interface. Kita dapat menggunakan ini untuk mengaktifkan net hop address jika kita menginginkannya. Tetapi ini hanya dapat diterapkan di sebuah link point to point seperti sebuah WAN. Perintah ini tidak akan bekerja pada sebuah LAN seperti internet. Administratif distance secara default. Router statis memiliki sebuah administratif distance jarak administrasi 1 atau bahkan 0 jika kita menggunakan sebuah exit interface dibandingkan sebuah alamat next hop. Kita dapat mengubah nilai default dengan menambahkan apa yang disebut administratif weights atau bobot administrasi pada akhir dari perintah ini. Permanen jika interface dimatikan, shutdown, atau router tidak dapat berkomunikasi ke router hop berikutnya. Secara otomatis router akan dibuang dari routing table. Pilihan permanen akan membuat entry router ini tetap ada di routing table meski apapun yang terjadi. Routing statis memiliki keuntungan berikut. 1. Tidak ada overhead atau waktu pemrosesan pada CPU router, yang berarti kita mungkin dapat membeli router yang lebih murah daripada jika kita menggunakan routing dinamis. 2.
kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan di antara router, yang berarti kita mungkin dapat menghemat uang untuk link 1. 3. Routing statis menambah keamanan, karena administrator dapat memilih untuk mengizinkan akses routing ke network tertentu saja.